Saudara sekalian, saya akan membahas Introduction to Indonesian Bank Accounting according to SE OJK 34 tahun 2021. SE OJK nomor 34 tahun 2021 itu adalah merupakan buku panduan akuntansi perbankan bagi bank umum konvensional yang disingkat dengan BPAK. Di BPAK ini ada 17 bab. Ya, tapi untuk kali ini saya hanya akan membahas tentang laporan keuangan, definisi aset, liabilitas, pendapatan dan beban, lalu dana pihak ketiga, surat berharga yang diterbitkan dan beberapa transaksi jasa perbankan. Nah, yang nomor satu adalah tentang laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri atas 5 ya. Laporan keuangan yang lengkap itu ada 5 jenis, yaitu laporan posisi keuangan, ini yang dulu disebut dengan neraca. Kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, ini dulu disebut dengan laporan laba rugi, tapi sekarang disebut dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama adalah tujuan dulu. Apa sebetulnya tujuan dari laporan keuangan yang terdiri dari 5 jenis ini? Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan tentang aset, liabilities, ekuitas, penghasilan, dan beban yang terjadi di bank. Oke. Laporan keuangan ini dimaksudkan agar bermanfaat bagi pengguna. Untuk apa? Untuk menilai prospek arus kas masuk neto ke bank di masa depan. Jadi laporan keuangan yang baik itu adalah laporan keuangan yang bisa dipergunakan oleh pembaca untuk memproyeksikan berapa kas masuk ke bank di masa depan. Kemudian menilai kinerja manajemen bank. Jadi laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang mencerminkan kinerja manajemen bank dalam mengelola banknya. Yang ketiga, manajemen atau sumber daya ekonomi yang dikelola oleh bank dan dilaporkan di dalam laporan keuangan. Yang keempat, laporan keuangan itu sebetulnya merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen kepada pihak yang menugaskan dia untuk memanage bank tersebut. Nah, yang kedua adalah di dalam topik kedua itu adalah tentang definisi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Ya. Apa sih aset keuangan? Kita tahu bahwa aset keuangan dan liabilitas keuangan ini adalah sebagian besar dari aset dan liabilitas bank. Ya. Bank itu hampir semua asetnya merupakan aset keuangan. Definisi aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas. Ya. Jadi kas itu adalah salah satu contoh aset keuangan. Yang kedua adalah hak kontraktual untuk menerima kas. Jadi yang pertama adalah kas, yang kedua adalah tagihan atas kas. Kan? Yang ketiga adalah hak kontraktual untuk mempertukarkan aset keuangan dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan. Jadi contohnya misalnya bank misalnya melakukan kontrak untuk mempertukarkan dolar dengan rupiah. Misalnya 1 dolar dengan 16.000 rupiah misalnya. Jadi bank melakukan kontrak akan membeli dolar, 1 dolarnya 16.000 rupiah. Nah, kalau pada suatu ketika dolar itu naik menjadi 16.100, berarti kan bank dalam kondisi yang menguntungkan, berpotensi untuk untung. Maka bank boleh mencatat sebagai aset keuangan sebesar yang 100 itu, sebesar keuntungannya itu. Itu yang maksud dengan poin ketiga itu. Jadi itu adalah tiga kriteria untuk aset keuangan. Yang pertama adalah kas, yang kedua adalah claim on cash atau tagihan atas kas, yang kedua adalah hak kontraktual untuk mempertukarkan aset keuangan dalam kondisi yang menguntungkan sehingga kita punya tagihan sebesar keuntungan yang akan kita peroleh. Yang kedua adalah liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan itu adalah setiap kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas.
kontraktual untuk menyerahkan kas, itu namanya kewajiban keuangan atau liabilitas keuangan. Atau yang kedua adalah kewajiban kontraktual untuk mempertukarkan aset keuangan dengan potensi yang merugikan. Contoh, misalnya tanggal 1 Desember 2023, Bank A itu melakukan kontrak forward jual. Kontrak forward jual $1 juta dengan harga Rp16.000. Nah, pada tanggal 1 Februari 2024. Jadi hari ini nih, misalnya tanggal 1 Desember 2023, Bank A melakukan kontrak forward jual $1 juta dengan kurs 16.000. Nanti dilaksanakannya 1 Februari 2024, tahun depan. Nah, pada akhir 2023, itu tanggal 31 Desember 2023, misalkan kurs turun menjadi 15.900. Padahal bank sudah kontrak, bank misalkan kurs naik menjadi 16.100. Padahal bank sudah kontrak menjual dengan harga 16.000. Berarti kan bank rugi, ya. Bank rugi karena sudah kontrak akan menjual dengan harga 16.000 padahal kurs naik menjadi 16.100. Maka yang 100 rupiah kali 1 juta atau 100 juta dolar itu bank harus mencatatnya sebagai liabilitas keuangan. Ya. Jadi kerugian yang diderita sebesar 100 juta itu harus dicatat sebagai liabilitas keuangan. Oke. Bentuk laporan keuangan yang ketiga adalah laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi itu merupakan sumber informasi tentang kinerja keuangan bank dalam suatu periode, ya. Nah, laba rugi ini memang merupakan sumber utama informasi tentang kinerja, ya. Meskipun demikian, kita tidak cukup hanya melihat laporan laba rugi, ya. Kita perlu juga melihat unsur-unsurnya, ya. Jadi misalnya laporan laba rugi itu dari pendapatan, beban, bagaimana pendapatannya naik atau turun, bebannya naik atau turun, sehingga labanya naik atau turun. Di samping itu, pembaca laporan keuangan itu tetap harus memperhatikan juga penghasilan komprehensif lain yang biasanya diletakkan di bawah laporan laba rugi itu, ya. Jadi penghasilan komprehensif lain ini tetap harus diperhatikan. Walaupun dia di luar laporan laba rugi, tapi biasanya dicantumkan di bawah laporan laba rugi, menjadi satu dengan laporan laba rugi. Oke, laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi itu adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Oke, nah pendapatan adalah peningkatan. Nah, ini definisi pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Ya, jadi kalau aset bank meningkat, atau liabilitas bank menurun yang mengakibatkan ekuitas naik, maka itu berarti bank memperoleh pendapatan. Ya. Nanti di dalam contoh-contoh yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya, definisi ini akan saya ulang-ulang, ya. Jadi definisi pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas. Oke. Nah, selama peningkatan ekuitas itu bukan disebabkan oleh setoran pemilik. Ya, jadi kalau peningkatan ekuitas itu disebabkan oleh setoran pemilik, maka itu bukan pendapatan. Nah, sekarang beban. Beban itu apa? Beban itu adalah penurunan aset, ya. Kalau aset itu turun, kita kan nggak suka, ya. Jadi penurunan aset itu merupakan beban. Beban itu dulu disebutnya biaya, ya. Atau peningkatan liabilitas. Nah, peningkatan liabilitas itu juga merupakan beban, ya. Anda bisa rasakan itu kalau liabilitas kita meningkat itu berarti terjadi beban, gitu kan? Yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Selain berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham, misalnya dividen. Jadi kalau penurunan ekuitas itu disebabkan oleh bank menyerahkan dana kepada pemilik, ya, maka dana yang diserahkan kepada pemilik itu bukan beban. Bukan beban, ya. Meskipun itu penurunan ekuitas, itu bukan beban. Oke. Nah, jadi beban itu adalah penurunan aset, peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, ya. Nah, penurunan ekuitas itu tidak boleh diakibatkan oleh
penyerahan uang kepada pemegang saham, ya, karena itu bukan beban. Oke. Nah, kemudian topik berikutnya adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan dana, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito. Pada umumnya, DPK ini merupakan liabilitas keuangan lainnya. Jadi, di dalam PSAK tentang instrumen keuangan, ya, instrumen keuangan itu kan dibagi dua, yaitu aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, liabilitas keuangan itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu liabilitas keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan lainnya yang dinilai dengan metode amortized cost. Nah, di sini DPK itu pada umumnya adalah merupakan liabilitas keuangan lainnya yang dilaporkan dengan metode amortized cost, tidak dinilai berdasarkan harga pasar. Okay. Nah, ini contoh. Contoh, misalnya pada suatu sore tanggal 14 Februari 2021, ini udah sore hari, seorang nasabah giro di Bank ABC menyetorkan selembar bilet giro Bank XYZ. Jadi bilet gironya ini tertariknya itu Bank XYZ, ya, bank lain, senilai 200 juta untuk ditambahkan ke rekening gironya nasabah tersebut. Jadi ini nasabah ini nyetor dana gitu ya, nyetor uang lah gitu maksudnya. Tapi berupa cek. Cek itu tertariknya Bank XYZ, bank lain. Nah, pada hari itu Bank ABC belum boleh mengakui adanya penambahan liabilitas kepada nasabah giro tersebut. Bank ABC belum boleh mengakui ada tambahan utang kepada nasabah giro tersebut atau tambahan liabilitas. Kenapa? Karena Bank ABC belum menerima dana yang disetorkan itu. Bilet giro tersebut harus dikeliringkan dulu besok, karena ini udah sore, dikeliringkannya baru besok ke Bank Indonesia, dan baru diketahui hasilnya apakah clearingnya ditolak atau tidak. Pada tanggal 15 Februari keesokan harinya, setelah Bank ABC mengetahui bahwa gironya di Bank Indonesia sudah bertambah karena penyerahan cek tersebut, maka barulah Bank ABC boleh mengakui adanya tambahan liabilitas berupa peningkatan saldo giro nasabah tersebut sebesar 200 juta. Oke. Nah, ini adalah prinsip penting dalam pengakuan DPK, ya, pengakuan DPK atau pengakuan liabilitas. Tadi kan pengakuan liabilitas itu hanya boleh diakui bila bank sudah menerima sesuatu dari nasabah tersebut. Ya, ini penting. Jadi bank baru boleh mengakui liabilitas kepada seseorang, ya, di neracanya atau di laporan posisi keuangannya bila bank sudah menerima sesuatu dari nasabah tersebut. Kalau bank belum menerima sesuatu dari nasabah tersebut, bank tidak boleh mengakui adanya liabilitas atau kewajiban membayar kepada nasabah tersebut. Oke? Nah, itu prinsip penting yang nanti juga akan kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang kita pindah topik masalah jasa giro, ya. Misalkan Bank ABC memberikan jasa giro 1% per tahun. Nah, pada tanggal 28 Februari ini 13 hari sejak nasabah tersebut menyetor dana, Bank ABC mengakui beban jasa giro sebesar 71.723, ya, dan meningkatkan saldo giro nasabah tersebut setelah dikurangi dengan pajak 20%, atau 56.986. Dan juga bank mencatat adanya tambahan liabilitas kepada dinas pajak sebesar 14.247. Nah, jadi di sini bank mencatat adanya tambahan liabilitas sebesar jasa giro yang diberikan kepada nasabah untuk 13 hari. Gitu ya. Nah, tadi kan prinsipnya adalah penambahan liabilitas itu adalah indikasi bahwa bank boleh mengakui adanya beban, ya kan? Beban, salah satu definisi beban adalah penurunan ekuitas yang diakibatkan oleh bertambahnya liabilitas. Nah, di sini liabilitas bank kepada nasabah giro tersebut bertambah, saldo gironya nasabah itu naik, ya. Berapa? 71.223 dikurangi pajak, ya, dikurangi pajak, sehingga
jumlahnya adalah 56.986. Oke, ini adalah dilakukan ketika tanggal 28 Februari, yaitu ketika bank mengakui beban jasa giro. Nah, sekarang kita lihat DPK yang kedua, yaitu tentang sertifikat deposito. Nah, coba lihat transaksinya. Tanggal 14 April 2021, seorang nasabah membeli sertifikat deposito dengan nominal 200 juta. Nah, kalau sertifikat deposito ini tidak sama dengan deposito ya, tidak sama dengan deposito. Jadi si nasabah itu waktu membeli sertifikat deposito dia menyetorkan kurang dari 200 juta, kurang dari 200 juta. Nasabah akan mendapatkan bunga 6% kali dana yang disetorkan ya pada tanggal 14 April ya. Nah, kemudian pada tanggal 14 Mei yaitu 30 hari kemudian nasabah akan menerima uangnya sebesar 200 juta gitu ya. Jadi nasabah setor kurang dari 200 juta, sebulan kemudian dia terima uang 200 juta. Nah, selisihnya ini yang merupakan bunga yang diterima oleh si deposan. Oke. Nah, jadi kita nggak tahu nih berapa jumlah yang disetorkan oleh nasabah itu. Itu harus kita cari dengan matematika. Misalkan dana yang disetor nasabah adalah X. Maka X tambah 6% kali 30/365 kali X itu sama dengan 200 juta. Gitu ya. Jadi X itu uang yang disetor oleh nasabah kali 6% kali 30/365 kali X kali jumlah yang disetor itu. Ya, ini berarti pokok plus bunga itu harus sama dengan 200 juta. Nah, sehingga dari rumus matematika ini kita bisa hitung X adalah 200 juta dibagi kurung kurawal 1 plus 6% kali 360/365 kurung tutup kurung kurawal sama dengan 199.018.539. Nah, ketika bank menerima uang sebesar 199.018.539, pada saat itu pula bank mengakui adanya liabilitas sertifikat deposito sebesar jumlah itu. Oke. Nah, setelah itu setiap hari bank itu harus mengakui adanya beban bunga sebesar 1/365 kali 6% kali 199.018.539 atau 32.715 setiap hari itu. Nah, kalau 30 hari berarti ada tambahan sebesar ini adalah untuk 30 hari ya. Untuk 30 hari itu 32.000 32 hari kali 30 hari itu nanti dijumlah dengan 199.018.539 itu akan berjumlah 200 juta. Oke. Ini adalah perlakuan akuntansi untuk sertifikat deposito yaitu salah satu DPK. Nah, sekarang kita ganti di pasifa ya, surat berharga yang diterbitkan. Misalkan bank menerbitkan surat berharga ya. Surat berharga itu adalah surat pengakuan utang kepada kreditur yang membeli surat berharga tersebut ya. Pada saat itu bank menerima dana dari kreditur tersebut dan mengakui adanya liabilitas kepada kreditur tersebut. Oke. Kita lihat contoh. Pada tanggal 1 Januari 2022 Bank XYZ menerbitkan obligasi sebesar 5 miliar rupiah. Nominalnya 5 miliar rupiah. Dengan kupon 8% per tahun. Dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Okay. Obligasi tersebut dijual di pasar modal dan ternyata cuma laku sebesar 99,5% dari nilai nominal. Jadi walaupun obligasinya bernilai nominal 5 miliar, ternyata dijual hanya laku 99,5% dari nilai nominal itu. Nah, obligasi tersebut jatuh tempo tanggal 1 Januari 2027 karena 5 tahun ya. Jadi ketika bank menerima dana itu sebesar 99,5% kali 5 miliar itu sama dengan 4.975 juta. Nah,
setiap tanggal 1 Januari, yaitu mulai 1 Januari 2023, 24, 25, 26, sampai 27, itu bank membayar sebesar 8% kali 5 miliar sama dengan 400 juta. Oke. Nah, menurut PSAK IFRS, yang berdasarkan pada IFRS, beban bunga itu hanya boleh diakui dengan beban bunga efektif. Jadi bank tidak boleh mengakui beban bunga hanya sebesar 400 juta saja. Tapi harus dihitung kembali beban bunganya dengan metode bunga efektif, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan rumus Excel, ya, dengan rumus Excel, dengan rumus sama dengan rate kurung buka 5 itu number of period 5 tahun. Kemudian minus 400 juta itu adalah PMT, payment yang dibayarkan setiap tahun oleh bank kepada pembeli obligasi. Kemudian 4 miliar 975 juta itu adalah uang yang diterima bank dari si pembeli obligasi. Minus 5 miliar, minus itu artinya uang keluar 5 miliar pada akhir tahun kelima. Nah, kalau kita gunakan rumus Excel ini, maka lalu kita enter akan keluar angka 8,126%. Ini adalah suku bunga yang sebenarnya dibayar oleh bank. Jadi kita lihat walaupun bank itu menerbitkan obligasi dengan kupon 8%, atau 8% kali 5 miliar adalah bunganya 400 juta. Nah, kenyataannya bunga yang menjadi beban bank itu bukan 8%, tapi 8,126%. Mengapa? Karena obligasi itu lakunya tidak 100%. Obligasi itu lakunya hanya 4 miliar 975 juta, bukan laku sebesar 5 miliar. Karena itu bunga efektifnya lebih tinggi daripada bunga kupon. Ya, bunga kuponnya cuma 8%, bunga efektifnya 8,126%. Nah, ini adalah PSAK mengatur bagaimana pengakuan beban bunga, ya, dan bagaimana mengakui beban liabilitas keuangan. Jadi di sini liabilitas keuangan yang diakui bank pada saat penerbitan obligasi itu adalah 4 miliar 975 juta. Lalu setiap tahun bank itu harus mengakui beban bunga sebesar 404 ini. Jadi di kolom ini, ya, di kolom ini adalah beban bunga yang harus diakui oleh bank. Berapa ini? Ini adalah bunga efektif kali saldo utangnya, ya. Bunga efektifnya kan 8,126 kali saldo utangnya, ketemu adalah 404. Padahal bank kan bayar bunga 400 juta. 400 juta. Padahal beban bunga yang harus dibayar 404,250, maka utang bank membesar. Utang bank membesar sebesar selisihnya ini 404,250 ini kurangi 400 juta. Jadi 4,250,749. Sehingga utang bank membesar, jadi tadinya 4,975 tambah 4,250 menjadi 4,979,250. Nah, kemudian bank menghitung lagi beban bunganya. Beban bunga itu selalu sebesar bunga efektif kali saldo hutang, ya. Sehingga 8,126 kali 4,979,250 ketemu 404,596,150. Nah, ini kan di atas 400 juta. Padahal bank hanya membayar 400 juta. Jadi ada yang belum terbayar 4,496,150. Ini menambah hutangnya, ya. Jadi ini menambah hutang sehingga utangnya membesar. Demikian seterusnya sehingga nanti pada akhir tahun kelima utangnya menjadi 5 miliar. Inilah yang harus dibayar bank pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Nah, ini adalah bagaimana bank harus mengakui liabilitas finansialnya atau liabilitas keuangannya dan juga mengakui beban bunganya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh berikut, yaitu contoh-contoh transaksi jasa perbankan. Oh ya, ini bagi Anda yang belum belajar slide-slide atau video-video saya selanjutnya, saya harap Anda mempelajarinya dulu. Jadi bagaimana membuat jurnal dan sebagainya itu ada di video-video saya yang lain. Nah, ini contoh. Akhir-akhir ini transaksi jasa pembayaran yang dilakukan oleh bank itu kan berkembang sangat pesat, ya. Contoh-contohnya adalah berikut ini. Ini ada 2 contoh. Nah, maksud saya ini adalah menggambarkan bagaimana sih PSAK itu mengatur pembukuannya, gitu ya. Bagaimana jurnal-jurnal harus dibuat untuk setiap transaksi jasa perbankan dilakukan perbankan. Ini adalah contohnya. Saya harapkan dengan 2 contoh ini Anda bisa
menyimpulkan kira-kira bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh bank ketika dia melakukan jasa-jasa perbankan lainnya. Nah, ini contoh satu. Misalnya A ini adalah nasabah tabungan di Bank ABC. Dia mentransfer dana 5 juta misalnya melalui ATM Bank ABC. Nah, jadi A ini nasabah di Bank ABC mentransfer 5 juta melalui ATM Bank ABC sendiri. Oke, kepada Bank B ini nasabah Bank XYZ. Nah, gitu ya. Jadi A dan B ini beda bank ya. A adalah nasabah Bank ABC, B adalah nasabah Bank XYZ. Lalu si A ini mentransfer uang 5 juta dengan ATM Bank ABC. Nah, di sini biasanya ada perusahaan switching yang menghubungkan, menyediakan jasa koneksi antara Bank ABC dengan Bank XYZ ini ya. Kita sebutlah misalnya PT Tuntas Arta misalnya ya. Ini perusahaan switching yang menghubungkan Bank ABC dengan Bank XYZ. Nah, biasanya perusahaan switching ini, PT Tuntas Arta ini, dia memelihara rekening giro di Bank ABC maupun di Bank XYZ. Gitu ya. Dia punya rekening giro, dia simpan dana dalam bentuk giro di Bank ABC maupun di Bank XYZ. Gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana pelaksanaan transaksinya. Misalkan di sini nasabah A ini dikenai biaya Rp6.000 ya, Rp6.000. Nah, Rp6.000 itu kita misalkan di sini dibagi dua ya, dibagi dua. Bank ABC dapat 4.000, Bank PT Tuntas Arta dapat 2.000. Nah, gitu ya. Sementara Bank XYZ nggak dapat. Ya, karena kan dia cuma kemasukan uang aja ya. Jadi dia tidak dapat dalam transaksi ini. Karena mesin yang dipakai itu kan mesinnya Bank ABC ya, ATM-nya Bank ABC. Jadi Bank ABC dapat 4.000, PT Tuntas Arta yang menghubungkan antara Bank ABC dengan Bank XYZ dapat 2.000. Oke. Nah, di sini jurnal di Bank ABC itu didebet tabungan nasabah A sebesar Rp5.006.000. Walaupun dia transfernya cuma 5 juta, tapi dia didebet tabungannya Rp5.006.000. Nah, kemudian giro PT Tuntas Arta yang ada di Bank ABC itu dikredit oleh Bank ABC sebesar Rp5.002.000. Kenapa? Karena kan dia dapat bagian Rp2.000 gitu kan. Nah, berarti kurang kredit kan? Nah, di sini ada kredit lagi pendapatan jasa transfer via ATM. Ini yang dicatat oleh Bank ABC sebesar Rp4.000. Oke. Nah, bagaimana jurnal di Bank XYZ? Di Bank XYZ itu dia mendebet giro PT Tuntas Arta 5 juta. Dan dia mengkredit tabungan nasabah B sebesar 5 juta. Oke, karena dia memang tidak dapat bagian nih dari yang 6.000 itu gitu ya. Dia hanya debet giro PT Tuntas Arta, kredit tabungan nasabah B. Nah, sekarang bagaimana jurnal di PT Tuntas Arta gitu kan? Di PT Tuntas Arta ini dia mendebet giro di Bank ABC 5 juta 2.000 rupiah. Nah, sesuai yang dikredit oleh Bank ABC. Bank ABC kan mengkredit rekening dia 5 juta 2.000 rupiah. Maka dia mendebet giro di Bank ABC 5 juta 2.000 rupiah. Lalu dia mengkredit giro di Bank XYZ 5 juta rupiah. Ya. Jadi ada beda 2.000. Nah, 2.000 itulah yang merupakan pendapatan jasa switching. Oke, ini adalah contoh transaksi jasa perbankan. Nah, yang kedua. Yang kedua, ini kita ambil contoh misalnya ini kartu elektronik. Nah ya, kartu elektronik. Nah, ini hanya untuk ilustrasi aja bagaimana kira-kira jurnal dibuat untuk transaksi elektronik ya. Ini hanya ilustrasi aja. Misalkan nasabah X memiliki tabungan di Bank BCU. Nah, ini ada bank namanya Bank BCU ya. Nah, setiap bulan gajinya masuk ke tabungannya di Bank BCU itu. Nah, setiap bulan pokoknya tabungannya bertambah lah sebesar gaji dia di tabungan di Bank BCU. Nah, kemudian si X ini melakukan transaksi-transaksi berikut ini. Nomor 1, nasabah X tadi melakukan top up kartu Flus. Nah, kartu Flus ini adalah kartu elektronik yang diterbitkan oleh Bank BCU ya. Nah, sebesar Rp100.000. Nah, misalkan ini ya, misalkan dia dikenain biaya 1.500. Maka di Bank BCU akan dijurnal tabungan nasabah X sebesar 101.500. Oke, 101.500. Kemudian dikredit liabilitas kartu elektronik Flus sebesar 100.000. Karena si nasabah ini top up kartu Flusnya itu sebetulnya 100.000. Ya, maka dan kartu Flus itu bagi bank merupakan liabilitas ya.
kartu flus itu bagi bank merupakan liabilitas keuangan. Oke, kartu flus itu bagi bank merupakan liabilitas keuangan. Karena itu dikredit sebesar 100.000. Nah, sisanya kan ada 1.500. Itu merupakan pendapatan top up kartu elektronik flus. Nah, inilah jurnal di Bank BCU. Nah, kemudian misalkan Bank X melakukan tapping. Nah, dia berangkat kantor, dia tapping di pintu tol. Nah, pintu tolnya itu pintu tolnya PT Jalan Raya, ya. Untuk membayar biaya masuk sebesar 16.000 misalnya. Nah, misalkan Bank BCU mengenakan biaya 200 kepada PT Jalan Raya. Ini misalkan ya, misalkan saya nggak tahu ini Bank BCU mengenakan apa nggak. Ini contoh aja nih. Misalnya Bank BCU mengenakan Rp200 kepada PT Jalan Raya. Nah, maka jurnal yang dibuat oleh Bank BCU adalah debit liabilitas kartu elektronik flus 16.000. Ya, kemudian kredit giro PT Jalan Raya hanya 15.800. Maka dia dapat pendapatan jasa pembayaran tol Rp200. Ini seandainya Bank BCU itu mengenakan biaya Rp200 kepada PT Jalan Raya. Kalau tidak ya berarti giro PT Jalan Raya dikredit 16.000. Oke, jadi di sini PT Jalan Raya itu harus punya giro juga di Bank BCU, ya. Sehingga nanti kalau ada yang lewat dia gironya langsung dikredit oleh Bank BCU, gitu kan. Nah, sekarang gimana jurnal di PT Jalan Raya? Ya, di PT Jalan Raya dikredit giro di Bank BCU 15.800. Nah, berarti dia menanggung biaya jasa bank kan Rp200. Nah, lalu kreditnya pendapatan jasa jalan tol sebesar Rp16.000. Oke, ini adalah contoh bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh bank ketika dia melakukan transaksi jasa, khususnya jasa pembayaran. Oke, demikian topik kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.